Tuntung Padang FM dimanapun Anda berada, selamat siang rekan dengar semuanya dimanapun kamu berada saat ini. Dan kembali lagi bersama kami di LPPL Radio Tuntung Padang FM dalam rangka talk show seperti biasa bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut di edisi Jumat pada hari ini, Jumat yang cerah sekali Masya Allah ya, di tanggal 19 Desember 2025. Dan di tanggal 19 Desember kali ini yang spesial sekali ya. Saat ini sudah bersama dengan rekan-rekan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut. Dan kali ini pembahasannya mengenai lensa dispusif volume ke-18 Sinergi Kearsipan, Sejarah dan Teknologi dalam mendukung tata kelola modern ya. Tentunya kalau temanya ini sudah sinergi kearsipan, pasti kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu ada penanggung jawab pembinaan kearsipan, ada Bunda Rima Melati. Selamat pagi Bunda, apa kabar? Selamat pagi Mbak Citra, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kabar baik dan kabar sangat sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian juga dan selamat pagi, salam hangat. Selain Mbak Citra juga Bang Jadi dan Dinda Lutfi, juga pemirsa pendengar setia Radio Tuntung Pandang Play Hari. Senang sekali dan pada hari ini sangat senang sekali bisa menemani pendengar Tuntung Pandang, pendengar Radio Tuntung Pandang Play Hari. Semoga obrolan kita hari ini membawa manfaat, juga menambah wawasan untuk kita semua. Amin Mbak Citra. Oke. Nah, kalau tadi ada sinergi kearsipan dengan Ibu Rima Melati selaku penanggung jawab pembinaan kearsipan, di pagi yang cerah ini juga kita bahas tentang sejarahnya. Dan dari sudut pandang sejarah ini ada tenaga ahli sejarah sekaligus ketua Sarekat Sejarah Tanah Laut, yaitu ada Bang Hanafianor atau sering kita sebut, kita kenal dengan nama panggungnya yaitu Bang Jali. Selamat pagi Bang Jali, kabarnya bagaimana? Selamat pagi, alhamdulillah kabarnya baik dan alhamdulillah disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat pagi juga buat rekan dengan Radio Tuntung Pandang yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Iya, oke. Yang di luar kabupaten gimana tuh? Di luar Kabupaten Tanah Laut ya selamat pagi juga kita. Baik, terima kasih Bang Jali. Dan sekaligus kita membahas tentang teknologi dalam mendukung tata kelola modern. Jadi sisi sejarahnya ada, sisi dalam modernnya ada, dan sisi dalam kearsipannya ada. Dan ini ada mas-mas ganteng yang pagi menjelang siang hari ini ya, datang di studio LPPL Radio Tuntung Padang FM. Ada tenaga teknis teknologi informasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ada Kak Lutfi Rizky. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak Citra. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah disehatkan. Alhamdulillah. Oke, baik. Sudah siap ya untuk membahas mengenai teknologi dalam mendukung tata kelola modern di talkshow kali ini? Sudah siap? Siap. Oke, baik ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita yang luar biasa ini ya, saya ingin berpantun. Ulun minta bungasnya lah. Gak cakep nih, cakep. Oke lah. Pagi cerah, mentari berseri. Aduhai. Bungasnya. Angin sepoi menyapa kalbu. Bungasnya. Dengan hormat acara kita mulai hari ini. Semoga berjalan lancar dan penuh dengan mutu. Sekali Mbak Citra. Ajalah kita membahas mengenai pentingnya sinergi kearsipan, sejarah dan teknologi dari kearsipan ini, rekan dengar ya. Pada saat ini tentunya karena kita sudah kedatangan dari pembina kearsipan, maka dari itu Bunda Rima, bagaimana pengantar mengenai kearsipan modern ini sebagai sistem pengelolaan arsip, Bunda? Mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait dengan kearsipan modern Mbak Citra. Kearsipan modern itu adalah sistem pengelolaan arsip yang dilakukan secara profesional, kemudian sistematis, dan juga berbasis teknologi informasi. Mulai dari penciptaan, penggunaan, kemudian pemeliharaan hingga
ke tahap penyusutan arsip. Di sini gunanya menjamin ketersediaan arsip yang autentik, kemudian andal juga aman Mbak Citra, serta mudah diakses sebagai bahan akuntabilitas dan juga pelayanan publik, serta memberikan kolektif bangsa Mbak Citra. Ya, jadi sangat-sangat berarti ya, bukan berarti arsip ini adalah tumpukan kertas saja, tapi memang ada data-data penting yang memang harus diarsipkan. Betul begitu Bunda ya? Betul sekali Mbak Citra. Oke. Kemudian juga di dalam kearsipan itu ada juga sebagai pilar-pilar tata kelolanya Mbak Citra. Nah, bagaimana itu kalau pilar tata kelola? Jadi kearsipan itu merupakan pilar penting dalam tata kelola yang baik, yang good government, karena berfungsi sebagai dasar akuntabilitas dan transparansi, dan juga itu ada kepastian hukumnya Mbak. Ya, kalau kepastian hukumnya gimana itu Ibu? Ya, kepastian hukum itu kan yang nantinya akan menjadi bukti autentik setiap ada kebijakan dan juga keputusan, juga kegiatan dalam organisasi, sehingga nantinya akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta pelayanan publik yang profesional. Oke, jadi memang sangat penting gitu ya arsip ini, keberadaannya, bagaimana caranya kita juga mengelola arsip sehingga ini memang menjadi data yang transparansi, kemudian juga memiliki kepastian hukum, serta juga sebagai dasar akuntabilitas dalam suatu perusahaan ataupun lembaga ya Bunda ya. Oke, baik, kita ke bagian dari sisi sejarah ya. Kalau dari sisi sejarah, arsip ini melekat dengan zaman, modelnya apa ya Bang ya? Zaman dulu atau disebutnya apa ya? Zaman dulu bisa juga, tapi masa lampau ya lah. Iya. Jadi dulu ada mata kuliah sejarah dan kearsipan. Dulu waktu aku di kuliah di Unlam, ada mata kuliah sejarah dan kearsipan. Jadi sejarah dan arsip nih saling bersinambung gitu nah. Saling membutuhkan. Kayak kita ya? Enggak. Saling melengkapi gitu ya. Oke. Jadi berdampingan kayak jadi apabila kita ingin meneliti sesuatu, kita harus ke arsip nasional dulu. Contohnya kemarin kan ada pembuatan buku tentang Ratu Jaleha. Jadi rekan-rekan sejarah yang ada di Unlam, penulis-penulis sejarah yang ada di Unlam itu melakukan penelitian di arsip nasional untuk mencari sumber-sumber tentang si Ratu Jaleha ini. Nah, jadi arsip dalam perspektif sejarah, arsip sebagai rekam jejak perjalanan bangsa, nilai historis dan edukatif arsip. Jadi ada nilainya di arsip itu. Habis itu juga peran arsip dalam menuliskan sejarah. Arsip sebagai sumber primer keakuratan dan objektivitas sejarah. Tanpa sejarah tidak ada arsip, tanpa arsip tidak ada sejarah. Nah, habis itu juga sinergi kearsipan dan sejarah. Sinergi kearsipan dan sejarah merupakan hubungan saling melengkapi yang sebut yang dari awal tadi lah, sebagai sumber autentik dengan sejarah sebagai hasil rekonstruksi peristiwa masa lalu. Arsip menyediakan bukti asli, terpercaya dan berkesinambungan, sementara sejarah memanfaatkan arsip untuk menafsirkan, memahami dan menyampaikan perjalanan bangsa secara ilmiah. Sinergi keduanya menjaga memori kolektif, memperkuat identitas serta mendukung akuntabilitas dan pembelajaran lintas generasi. Nah, jadi ada tahap-tahap generasinya. Misalnya generasi kita nih anggap generasi Gen Z ya loh. Generasi berikutnya ada lagi Alpha, Beta dan kawan-kawan ya Bang ya. Aku kan hafal milenial, Gen Z, Alpha, Beta. Nah, kalau ini tadi ke pembahasan Bang Jali ya, ada sinergi kearsipan dan juga sejarah. Saya kira kalau misalnya
sejarah dan juga arsip ini saling berkaitan, yang mana saling menjaga memori kolektif, memperkuat identitas serta mendukung akuntabilitas dan juga pembelajaran lintas generasi. Artinya arsip dan juga sejarah ini memiliki nilai yang akurat, Bang ya. Nilai yang akurat. Contohnya juga ketika kita masuk ke ruang arsip, mohon izin banyak sekali stempel-stempel ya Bang ya. Stempel-stempel pembakal pada masa zaman Hindia Belanda di Nah, itu dapatnya gimana sih Bang? Itu dapatnya di arsip di Belanda, Museum Leiden. Wah. Leiden. Nah, Kayaknya Bang Jali ya ke sana ya. belum pernah ke sana. Oh ya udah ini mohon izin Bapak Kepala Dinas. Tolong ke Belanda. Tolong diantarkan ke Belanda gitu. Dikarenakan arsip-arsip yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada masa zaman Belanda atau arsip yang Indonesia itu ada di Belanda. Pada masa zaman penjajahan Hindia Belanda itu. Oke. Nah, ada tambahan lagi Bang? Ada tambahan tentang pelestarian arsip sejarah. Oke, jadi gimana itu Bang kalau pelestarian? Tantangan pelestarian arsip sejarah. Tantangan pelestarian arsip sejarah meliputi kerusakan fisik arsip. Nah, jadi bagaimana kita untuk merawatnya agar si arsip ini tidak rusak? Habis itu keterbatasan sumber daya. Kan tidak semua orang ya Bang semua ya. orang yang mampu untuk menyimpan arsip itu agar awet. Contohnya foto, misalkan foto Citra pada masa kecil, tapi Citra ini melakukan apa itu foto itu kan bisa rusak. Jadi bagaimana cara Citra menyimpan foto tersebut? Dan saya rasa tidak semua orang bisa mengelola arsip itu tadi dengan baik ya Bang ya. Nah makanya kita di sini tadi ada disebutkan oleh Bunda Rima sebagai edukasi pembelajaran ya. Akan tetapi kan ini setelah perkembangan zaman teknologi, kita apapun bisa kita scan gitu kan. Ya, betul banget. Untuk menambahkan dengan alih media. Benar banget. Jadi ada bukti arsip kita terdahulu itu nyaman sudah tersimpan. Habis itu arsip ini sebagai warisan untuk generasi mendatang juga. Jadi kita tuh harus bisa merawat arsip diri kita sendiri juga. Bahwa nih loh Abah dulu pernah siaran radio bersama Arima, Citra dan Abang Lutfi. Ini kan bakalan menjadi sebuah sejarah pada sesuatu saat nanti gitu. Oke, siap. Oke, baik. Kalau dari perspektifnya sejarah kita tadi sudah bahas ya, dan kali ini kita mau bahas mengenai teknologi dan juga tata kelola modernnya. Kalau Lutfi Rizky selaku belum ini teknologi mengikuti perkembangannya, jadi pasti tahulah bagaimana mengenai hal ini terkait dengan teknologi dan tata kelolanya. Gimana Kak? Ngomong-ngomong masalah teknologi kan, untuk zaman sekarang kita selalu hidup berdampingan dengan teknologi ya. Iya. Ya, selalu hari-hari kita selalu dengan teknologi. Nah, jadi untuk masalah tata kelola kearsipan modernnya, digitalisasi sebagai kebutuhan organisasi itu perannya di TI itu dalam efisiensi kerja. Gimana tuh? Digitalisasi itu merupakan kebutuhan organisasi untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan dan yang modern. Oke. Nah, melalui pemanfaatan yang itu tadi, sistem TI ini proses kerjanya menjadi lebih cepat, menjadi akurat dan menjadi efisien, sehingga mendukung peningkatan produktivitas serta kualitas pelayanan organisasi. Dan yang kedua itu ada digitalisasi arsip. Contohnya ada kalau kita di pemerintahan itu ada namanya website Simpek, Sistem Informasi Kepegawaian. Nah, itu tuh menyimpan data-data pegawai, SK-SK pegawai, itu salah satu contoh arsip digital yang ada di pemerintahan. Nah, sistem arsip elektronik keamanan dan integritas tentang arsip. Dan yang ketiga ini ada teknologi sebagai penghubung kearsipan dan sejarah. Nah balik lagi ya. Teknologi dan sejarah nih ada penghubung. Ternyata berkaitan. Berhubungan tadi lah. Iya, berarti ada 3 nih, arsip, teknologi, dan sejarah. Oke, pas banget ya. Ada pilar-pilar pentingnya di sini. Oke, lanjut Kak.
Jadi teknologi berperan sebagai jembatan strategis yang menghubungkan kearsipan dan sejarah dalam upaya pelestarian, pengelolaan, serta pemanfaatan memori kolektif bangsa melalui teknologi. Iya. Nah, arsip itu tidak hanya berfungsi sebagai bukti administrasi, akan tetapi juga sebagai sumber utama penulisan sejarah yang autentik, Iya. mudah diakses, dan berkelanjutan. Digitalisasi sistem informasi kearsipan serta platform daring memungkinkan arsip sejarah terjaga keutuhannya, terlindungi dari kerusakan fisik, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, peneliti, serta generasi mendatang. Dengan demikian, teknologi memperkuat peran arsip sebagai penghubung masa lalu, masa kini, dan masa depan. Iya, betul banget ya. Dan kalau kita mengenai teknologi pasti tidak jauh dari digitalisasi Iya, ya. betul. Dan kalau kemarin ya kita sempat menemukan salah satu naskah kuno di Kabupaten Tanah Laut dan ya kita sampai dengan saat ini masih proses lah ya Bang ya. Dalam proses rekonstruksi dan lain sebagainya, termasuk nantinya juga maunya mudah-mudahan kita sempat mendigitalisasikan kekayaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Salah satunya juga naskah kuno yang sudah kita temukan kemarin ya. Sama nih Sid, ada tambahan juga pada 1942 sampai 1945 itu kan kependudukan Jepang. Nah, yang di situ minim banget tentang arsipnya ini. Dikenakan pada 1942 sampai 1945 itu lebih fokus pada militer. Nah, di sini sehingga menciptakan kekosongan arsip penting bagi sejarawan saat ini. Jadi untuk 1942 sampai 1945 pada masa penjajahan Jepang itu arsipnya sangat minim. Oke. Banyak pada masa zaman Hindia Belanda. Gitu. Jadi minim banget sama dengan waktu kedatangan bangsa Inggris di Tanah Laut, Alexander Hale itu sangat minim juga tentang arsipnya. Berarti kebanyakan arsipnya memang di Belanda ya Bang ya. Memang mudah-mudahan nanti juga kita sampai ke Belanda. Sudah dianggarkan Mbak Citra untuk Bang Jali pergi ke Belanda. Penelitian Di tahun ini Dek terkait dengan naskah kuno kan. Sampai sekarang belum bisa diberangkatkan. Oke, baik. Oke, Bunda Rima, kalau tentang kearsipan yang menjadi tata kelola yang baik karena memang menjamin akuntabilitas seperti yang disampaikan tadi dan juga adanya kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan organisasi serta juga bisa mendukung menjadi salah satu pengambilan keputusan yang membuat keputusan ini bersifat profesional dan juga harus berkelanjutan. Bagaimana dengan pembinaan kearsipan di era digital? Terkait pembinaan kearsipan di era digitalisasi ini Mbak Citra, itu adalah upaya sistematis dan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM, tata kelola, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip elektronik agar tertib, aman, autentik, dan juga akuntabel. Gunanya itu agar efektivitas layanan dan tata kelola pemerintahan modern. Contohnya seperti saat ini di kearsipan kami sedang gencar-gencarnya ini Mbak Citra mensosialisasikan dan meminta kepada seluruh SKPD agar bisa menggunakan aplikasi Serikandi. Sudah sejauh apa itu Bunda? Sejauhnya begini Mbak Citra, kepada seluruh SKPD yang sampai saat ini sudah 95% menggunakan aplikasi Serikandi. Yang 5%-nya itu Mbak Citra itu karena terkendala di wilayah mereka, misal seperti kecamatan yang jauh, kan itu kadang katanya jaringannya lah yang lelet atau permasalahan gimana. utama ya. Jadi permasalahan yang sangat-sangat super tentang jaringan. Tapi bukannya jaringannya adalah internet ya Bunda ya? Iya, jaringannya internet kan aplikasi Serikandi itu terkadang juga kalau menurut saya sedikit ada ya kelemahannya di situ tadi di jaringan. Kemudian apa karena diakses banyak orang itu ya? Bukan diakses banyak orang Mbak Citra. Terkadang dia dasar memang jaringannya yang lelet. Iya,
terkadang juga aplikasi itu maintenance, perbaikan Oh biasanya. ya, oke. Jadi aksesnya agak sulit kadang. Baik. Kalau untuk sinergi kearsipan dengan sejarah dan teknologi muda itu bagaimana? Kalau untuk sinergi kearsipan dengan sejarah dan teknologi, yaitu di dalam sejarah dan teknologi itu merupakan perpaduan antara nilai historis arsip sebagai memori kolektif bangsa dengan pemanfaatan teknologi modern untuk pengelolaan, pelestarian, dan akses informasi. Iya. Arsip tidak hanya menjadi bukti autentik perjalanan sejarah saja, Mbak Citra, Iya. tetapi juga dikelola secara efektif melalui digitalisasi tadi Iya. dan dalam sistem arsip elektronik dan inovasi teknologi informasi, sehingga sinergi ini memastikan arsip tetap terjaga, Mbak, tetap terjaga keasliannya, kemudian juga mudah diakses dari lintas generasi serta relevan dalam mendukung pendidikan, penelitian, dan tata kelola pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas. Oke, baik. Jadi memang saling berkaitan tiga pilar ini ya, dari arsipnya, dari sejarah dan teknologinya, yang mana juga seperti yang dikatakan oleh Bunda tadi, bukan hanya menjadi bukti autentik dari perjalanan sejarah, tapi juga dikelola secara lebih efektif lagi melalui digitalisasinya, kemudian juga sistem arsip elektronik, bahkan sampai ke inovasi teknologi informasi. Nah, kalau mengacu di inovasi teknologi informasi, artinya seperti salah satunya tadi ya adanya aplikasi Srikandi. Boleh diceritakan sedikit aplikasi Srikandi itu sebenarnya untuk apa dan kenapa seluruh SKPD diharuskan untuk menggunakan aplikasi itu, Ibu? Aplikasi Srikandi ini itu adalah aplikasi yang berbasis elektronik kan, Mbak Citra. Dari Arsip Nasional Indonesia sudah ada peraturannya dan kami diharuskan mensosialisasikannya dan alhamdulillah ya tadi Mbak Citra sudah 95% di tanah laut menggunakan aplikasi Srikandi. Cuma kekurangannya tadi terkendala di internet karena memang adanya maintenance ya, Bunda ya. Dan kalau untuk dari sisi penggunaan, apakah dari pemakai aplikasi ini mereka terbantu atau bagaimana, Bun? Awalnya kan ya terkejut pasti orang ya kan, karena tiba-tiba kok ada aplikasi ini gitu kan. Tidak terkejut, Mbak Citra, karena apa? Sudah dari tahun 2022 ya. Oh, dari 2022 kalau sekarang. Dari 2022 sekarang kan kita 2025. Iya, berarti udah sekitar beberapa tahun berjalan ya, Bu ya. Beberapa tahun berjalan. Alhamdulillah di tahun 2025 ini sudah 95% tadi. Oh, berarti kita tinggal mengusahakan yang 5% tadi ya. Dan Makin sekarang berkembang. pokoknya semakin ke depan dan ke depannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya bidang arsip selalu menyelenggarakan sosialisasi tentang kearsipan dan khususnya tentang implementasi aplikasi aplikasi Srikandi itu di SKPD mereka masing-masing. Wah, keren banget ya. Kalau dari sisi teknologinya Kak Lutfi gimana sebenarnya? Sebetulnya kan aplikasi Srikandi ini dari beberapa yang sudah disosialisasi dari tahun ke tahun kan mungkin ada beberapa yang ketidakpahamannya kurang mencukupi dari aplikasi itu. Iya. Jadi tim Arsipen ini beberapa kali ya untuk sosialisasi di tempat yang sama sebetulnya. Jadi lumayan kalaunya awam aplikasi ini lumayan agak sulit interface-nya. Iya, betul banget ya. Lebih menyurat kan padahal lebih efisien menggunakan aplikasi itu, lebih simpel. Oh iya, kalau memang sudah memahami maka akan mudah ya, sangat, terbantu. sangat mudah. Iya, betul banget. Oke.
Bunda, kalau untuk tentang tantangan dan harapan pembinaan kearsipan ke depannya itu bagaimana? Karena banyak sekali kan tentunya beberapa orang mungkin mengira bahwa arsip ini ya sudah, ketika sudah menerima surat dimasukkan ke dalam penomorannya ya sudah selesai gitu. Iya, betul. Tapi kalau untuk kita kan pastinya kehidupan ini beriringan dengan teknologi. Jadi bagaimana Bunda? Terkait dengan tantangan dan harapan pembinaan kearsipan ke depannya Mbak Citra. Iya. Tantangan kearsipan ke depan yang pertama itu masalah transformasi digital. Transformasi digital ini yaitu adalah peralihan dari arsip konvensional ke arsip digital yang membutuhkan infrastruktur, kemudian standar dan SDM yang memadai Mbak Citra. Yeah. Yang kedua itu adalah sebagai keamanan dan keutuhan arsip. Nah, keamanan dan keutuhan arsip ini itu ancaman kehilangan data itu Mbak Citra. Yeah. Ancaman kehilangan data, kemudian peretasan dan juga manipulasi serta kerusakan media digital. Dan yang ketiga itu kurangnya kesadaran dan budaya arsip. Arsip ini sering dianggap sekedar cuma dokumen Mbak Citra. Iya. Sekedar cuma dokumen, kemudian dianggap sebagai tumpukan kertas biasa aja. Banget. Nah, kemudian juga itu dianggapnya bukan aset atau itu Mbak Citra tadi sebagai tumpukan. Nah, kemudian juga keterbatasan SDM kearsipan di sini masih kurangnya arsiparis yang profesional dan kompetensi tentang teknologi informasi. Jadi memang harus orang yang benar-benar paham paham tentang arsip Mbak Citra. Betul banget. Kemudian itu juga masalah standarisasi dan interoperabilitas ya, betul. Itu adalah perbedaan sistem dan format arsip yang menyulitkan integrasi dan temu kembalinya arsip Mbak Citra. Jadi harus memang benar-benar harus ada pos-posnya harus sesuai gitu Bunda betul. Ya. Ada pendanaan dan ada dukungan dari pimpinan. Betul banget. Oke. Kalau dari sisi sejarahnya Bang Jali ya, Betul. Karena arsip ini sebagai sumber informasi yang akurat bagi sejarah karena saling berkaitan. Nah, bagaimana supaya pada saat ini apalagi Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta ini yang akan menggantikan kita nantinya, mereka tetap mengerti. Mereka tetap akan punya rasa bahwa memang arsip ini berharga gitu Bang. Ya. Jadi agar Gen Z ini merasa bahwa arsip itu sangat berharga ya, jadi memang harus kita sosialisasikan juga untuk anak-anak yang SMA atau aliyah. Yeah. Bahwa ini loh arsip IKAM, ini penting bagi IKAM, ini sejarah diri IKAM Surongan. Yes. Misalnya kada kayak itu kayak apalagi banyak anak-anak zaman sekarang yang tidak mengerti sejarahnya sendiri. Mereka taunya sejarah umum tentang Babilonia misalkan, kerajaan Babilonia, tapi mereka tidak tahu juga kuatnya kerajaan yang ada di Kalimantan Selatan pada saat itu. Contohnya kerajaan Banjar, apalagi kerajaan pertama yang ada di Kalimantan Selatan, Nan Sagunai misalnya. Banyak nih anak-anak zaman sekarang yang tidak tahu. Maka dari itu harus kita sosialisasikan. Ini loh penting, jangan asal dapat nih anggap ijazah. Ijazah itu kan penting juga ya loh. Betul. Jangan sampai rusak kayak apa. Supaya jangan rusak ya di alih media tadi digitalisasi kan nggak bahasanya. Nah, didigitalisasikan karena itu adalah menurut Bung Karno kalau nggak salah jas merah, jangan lupakan sejarah. Betul. Nah, dan sejarahnya apa? Sumbernya dari mana? Arsip kita sendiri. Makanya itu pentingnya merawat arsip yang ada, dimulai dari diri sendirilah dulu ya Bang ya. Habis itu tanpa arsip sejarah hanya akan menjadi narasi tanpa bukti. Iya, betul banget tuh. Jadi kalau hendak mencari sejarah harus tahu dulu narasinya ini dari mana.
benar bujug ada di arsip. Apakah akurat atau Apa tidak? akurat atau tidak? Banyak kan Terbukti yang atau tidak, nah, ya kan? banyak orang ingin menjadi sejarawan, akhirnya dikarangnya cerita Iya. tersebut. Mereka mengharamkan segala cara agar disebut sebagai sejarawan. Bisa Padahal juga salah Bang ya. Atau lagi nih tukang tulis, misalnya tukang Iya. tulis tak diubahnya lah bahwa anggaplah misal nih bahwa ini misal ya Bu Haji Bu Yasin ini seorang pengkhianat, padahal Haji Bu Yasin itu adalah seorang pahlawan. Nah itu jadi tulisan ini bujug yang bersumber dari arsipnya. Kalau tidak ya tanpa arsip sejarah hanya menjadi sebuah narasi tanpa bukti tadi. Sementara arsip ini berperan penting dalam merawat dokumen agar tidak hilang dan terus bisa diakses. Nah, itu Cid. Oke, siap. Oke, kalau dari sisi sejarah untuk generasi mendatang ini supaya mengerti dan tahu ya. Kali ini dari perspektifnya teknologi. Kalau Lutfi gimana? Kalau tentang teknologi untuk keberlanjutan apalagi yang berkaitan dengan kearsipan yang dimulai dari diri saat ini supaya memang generasi sekarang itu mengerti dan tahu gitu. Kalau Lutfi gimana sih sebenarnya? Oke, sama kayak Bang Jali tadi tentang sejarah itu ini tadi menjaga salah satunya itu tadi menjaga keutuhan arsip itu kan di bidang teknologi itu sangat-sangat rentan masalah Virus misal. ya masalah cyber security-nya kan. Oh, berarti memang itu tuh harus Kuatkan. iya, harus ngerti sebenarnya ya kan. Buat pembuat aplikasi atau website masalah tentang kearsipan atau digitalisasi ini tolong diperkuat masalah cyber security ya. Betul. Karena banyak Kak Citra yang masalah yang sesudah kita arsipkan kan dokumen kita itu kalau kita mau ngakses itu gak bisa soalnya ada virus, ada yang arsipnya terkunci gitu ya. Keamanannya tadi kurang tadi. Berarti kita kawa menjatuhkan negara lain dengan cara mengakses arsipnya tuh lah. Iya, kira-kira. kalau aplikasinya itu tidak Tidak terkelola dengan baik. itu pandangan masalah teknologi di arsip kan mudah-mudahan terus berkembang masalah Cyber security-nya tadi ya ya. itu salah satunya kan terus berkembang masalah keutuhan digitalisasinya tadi, aplikasinya lebih bagus lagi lah untuk terutama yang di tanah laut gitu kan pakai sangat-sangat berguna. Baik. Itu mungkin Kak Citra. Oke. Bu Rima, kalau dari sisi kearsipannya harapan untuk arsip ke depannya bagaimana? Dan mungkin ada closing statement nanti kesimpulan dari pembahasan kita di siang hari ini. Soalnya tidak terasa lagi ternyata sudah dekat sekali di penghujung waktu kita siang hari ini. Oke, silakan Bunda. Oke, baiklah Mbak Citra, terkait dengan sinergi kearsipan hari ini ya. Iya. Sinergi kearsipan, kemudian sejarah dan juga teknologi itu merupakan suatu kebutuhan strategis di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern. Dan juga arsip yang dikelola dengan baik itu menjadi dasar akuntabilitas dan transparansi Mbak Citra. Juga sejarah memberikan pemahaman tentang nilai serta kesinambungan perjalanan kelembagaan. Dan teknologi juga itu mempercepat serta mempermudah pengelolaan arsip dan akses informasi. Melalui kolaborasi ini, ketiga arsip tidak hanya berfungsi sebagai bukti administrasi, tetapi juga sebagai sumber informasi dan juga itu adalah memori yang bernilai guna tinggi. Oleh karena itu Mbak Citra, dalam penguatan sinergi kearsipan ini, sinergi kearsipan, kemudian sejarah dan teknologi, di situ kita harus terus lakukan dengan tata kelola organisasi dan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, juga berorientasi kepada perjalanan publik. Jadi pembinaan kearsipan ini Mbak Citra ke depannya itu akan menghadapi tantangan berupa percepatan transformasi digital,
kemudian keterbatasan sumber daya manusia, serta konsistensi dalam penerapan standar kearsipan. Namun demikian besar harapan nih agar pembinaan kearsipan kami ini semakin adaptif, Mbak Citra, dan juga terintegrasi dengan teknologi, dan juga kami mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan, Mbak Citra. Gitu, Mbak. Betul banget ya Ibu ya. Jadi ini salah satu PR-nya juga sebenarnya ya, terkait dengan pembinaan arsip ke depan, yang mana memang kita dihadapkan dengan teknologi mengenai percepatan transformasi digital, kemudian juga adanya keterbatasan sumber daya manusianya, sampai dengan konsistensi penerapan standar kearsipannya ya. Oke, baik, di siang hari ini rekan dengar, saya rasa sudah cukup juga, seperti sinergi antar kearsipan dan sejarah, bahwa teknologi merupakan pondasi penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola modern yang efektif, transparan, dan juga akuntabel. Nah, kearsipan ini berperan, sekali lagi kami sampaikan, sebagai penjamin autentisitasnya, keutuhan, dan juga ketersediaan informasi dan sejarah ini memberikan konteksnya, nilai pembelajaran, serta identitas kelembagaan. Sementara teknologinya itu berfungsi sebagai pengungkit efisiensi, aksesibilitas, dan juga keamanan pengelolaan informasi. Dan melalui integrasi ketiganya, pengelolaan arsip ini tidak hanya menjadi sarana administratif, tapi juga sumber pengetahuan strategis bagi pengambilan keputusan. Serta lain itu juga adanya pelestarian memori kolektif dan juga pelayanan publik yang memang responsif. Nah, dengan demikian pun sinergi kearsipan, sejarah, dan teknologi ini secara berkelanjutan akan memperkuat tata kelola modern yang juga adaptif, berbasis data, dan juga berorientasi di kepentingan publik. So, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Talkshow siang hari ini bersama dengan Lensa Diskursif. Dan sebelum menutup, ada pantun dari saya ya. Langit senja berwarna jingga, burung kembali ke sarangnya. Terima kasih atas kebersamaan yang terjaga. Semoga silaturahmi terus terpelihara selama. Bunga. Baik, dan saya kira ada pantun sedikit dari Bunda Rima. Iya, betul sekali Mbak Citra. Ini ada pantun buat pendengar dan kita dengarkan bersama-sama. Sautannya apa tadi Mbak? Cakep apa bungas? Bungas. Bungas. Baiklah, untuk pantunnya Mbak Citra. Arsip tertata, rapi, terpelihara. Bungas. Menjadi bukti perjalanan bangsa. Bungas. Dengan kearsipan yang dikelola secara bermakna, tata kelola yang baik pun akan tercipta. Lu ada juga nah. Ada mau kalah. Ada mau kalah lu nah. Mobil antri dapat solar. Solar diharap tidaklah dapat tertib arsip di lokasi lancar, kualitas pelayanan jadi meningkat. Nah. Dan semoga memang meningkat, berkembang, dan mengenai cyber keamanannya tadi juga sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Kalau Lutfi punya pantun nggak? Nggak ada punya pantun, cuma Lutfi punya pantun. Oh, punya pantun juga ya. Agak lain memang orangnya ini ya. Pantun Pi. Iya. Oke nih, ada nih. Daun sirih disusun rapi. Apa? Ada daun sirih. Kejajaran ya. Oke. Disimpan elok di dalam peti. Aduh, Bapak nih. Terima kasih atas perhatian yang diberi. Semoga menjadi amal dan kebaikan abadi. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda Rima. Terima kasih banyak Bang Jali. Iya, sama-sama Cit. Terima kasih banyak juga kepada Kak Lutfi Rizky yang sudah sama-sama. hadir di studio kami di LPPL Radio Tuntun Parang FM. Dan sampai jumpa di lensa diskusi lainnya rekan dengar. Saya Citra Kusuma yang bertugas, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.